izin Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kami ada beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Tafiel Syah Iqbal, yang kedua saya sendiri Siti Fiza Gusyesya, dan yang ketiga ada Yuri Niki Amalia. Untuk selanjutnya materi yang pertama yaitu materi mengenai pengertian Pancasila dan juga mengenai latar belakang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi akan disampaikan oleh rekan saya Tafif. Kepada Tafif dipersilakan. Terima kasih moderator. Pertama itu pengertian Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandinginya. Indonesia yang terdiri atas berbagai dan suku bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila. Itu sebabnya seringkali Pancasila dianggap sebagai ideologi yang sakti. Latar belakang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914-E-T-2011 tertanggal 30 Juni 2011 ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN dengan bobot minimal 3 SKS. Ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termasuk dalam pasal-pasal berikut. Yang pertama itu pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua itu pasal 35 ayat 3 menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Tafif. Selanjutnya itu materi mengenai tujuan dari pendidikan Pancasila akan disampaikan oleh rekan saya Yuri. Kepada Yuri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila secara tidak langsung adalah untuk mewujudkan tujuan nasional, terutama tujuan pendidikan nasional. Yang A, tujuan nasional bangsa Indonesia dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang B, tujuan pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi. Pada ini agar mahasiswa dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan jiwa Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai norma Pancasila. Yang keempat, membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heroistik terhadap nilai-nilai Pancasila. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai landasan pendidikan dari Pancasila, yaitu ada 4. Yang pertama mengenai landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan juga landasan filosofis. Landasan historis itu sendiri merupakan landasan pendidikan Pancasila yang mana Pancasila itu merupakan warisan daripada pendiri bangsa, yang mana Pancasila ialah fakta sejarah tentu dari proses berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan hasil sejarah yang sangat berharga sehingga kita juga harus bersepakat untuk mempertimbangkan dan mempertahankan NKRI sampai dengan sekarang ini. Yang kedua yaitu landasan kultural, yang mana landasan ini mempunyai unsur-unsur sebagai adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, agama, kepercayaan, dan juga kebudayaan dalam negara Indonesia yang secara umum. Yang ketiga yaitu landasan yuridis.
Definisi dari landasan yuridis ini adalah landasan berdasarkan aturan yang memulai perdagangan dan permusyawaratan. Dalam alinea atau paragraf keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, yaitu sebagai landasan yuridis konstitusional yang di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila Pancasila sebagai dasar negara yang benar dan sah. Dan yang keempat itu landasan filosofis, yang mana landasan ini bersumber dari adanya pandangan-pandangan yang ada di dalam filsafat pendidikan, lalu menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan mengenai sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan juga serta mengenai kehidupan yang baik. Jadi kesimpulan dari diskusi dari materi yang kami sampaikan yaitu Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga terdiri atas 5 sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan arus globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila kian memudar di tengah masyarakat, sehingga Pancasila itu tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini juga meliputi para generasi muda Indonesia, generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang mana diharapkan membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi bangsa ini dengan berpedoman pada Pancasila. Akan tetapi para pemuda saat ini makin kian jauh dari nilai Pancasila itu sendiri. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami, hasil diskusi kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.